selama 3 bulan baterainya. Kenapa? Karena akan mati total. Halo, jumpa lagi dengan Mancil di Deep Blue Channel. Apa kabar teman-teman? Oke, kali ini saya akan membahas mengenai dive computer. Di meja saya ini ada beberapa macam dive computer. Ya, kenapa dive computer? Ya, oke. Dive computer ini untuk menggantikan dari table selam ini, ya, recreational dive table RDP. Yang ini dari PEDI, dan dari PEDI juga ada IRDP ML seperti ini. Karena kenapa? Karena ini kita tidak bisa kita bawa nyelam ke dalam air. Oke, makanya biar nggak repot kita beli diving komputer ini. Oke, fungsi diving komputer ini sama seperti RDP ML, kita dapat mengetahui berapa lama kita harus stay di kedalaman tertentu supaya kita tidak mengalami dekompresi, seperti yang mungkin teman-teman sudah pernah diajarkan ketika di open water, ya. Oke, di PEDI juga ada yang seperti ini kalkulatornya. Ini lebih mudah lagi kita menggunakan ini. Oke, kita tadi sudah mengetahui bahwa fungsi dive komputer kita untuk sebagai panduan kita ketika kita menyelam di kedalaman tertentu, dan berapa lama batas waktu kita untuk di kedalaman tersebut apabila kita tidak mau menyelam dengan penyelaman dekompresi. Dan apabila dengan penyelaman dekompresi pun dia akan menghitung, mengkalkulasi berapa lama kita harus membayar penaltinya di kedalaman tertentu juga. Nah, makanya diving komputer ini sangat recommended buat teman-teman yang sudah mendalami dunia selam. Nggak usah ragu-ragu, ini juga bisa sebagai investasi ya, karena ya bisa lama gitu kalau dive komputer ini. Jadi jangan takut, kalau mau beli dive komputer ya beli aja, karena ini buat safety kita juga ketika menyelam. Di sini ada beberapa tipe diving komputer. Oke, sesuai dengan fungsi-fungsinya. Di diving komputer gini akan dibahas biasanya ada kedalaman, terus ada no decompression limit atau NDL biasanya disingkat. Di situ batasnya kita untuk menyelam di kedalaman tertentu. Terus ada maksimum ascent rate. Dia akan ada notifikasi ketika kita terlalu cepat, dia akan memberikan tanda. Ya, di sini. Terus ketika ini juga bisa kita setting alarm. Ketika saya pengen di kedalaman tertentu, dia memberikan notifikasi. Dan ada beberapa dive komputer yang bisa kita set alarm. Jadi saya pengen setting di 30 meter sebagai tanda bahwa itu, kan kadang-kadang kita ketika nyelam udah nggak sadar di kedalaman, tiba-tiba, nah kalau udah bunyi, oh 30 meter berarti saya mesti siap-siap, tidak boleh lebih dalam lagi, seperti itu. Nah, teman-teman kalau membeli ini juga harus tahu fungsi-fungsinya segala macam. Ada beberapa dive komputer yang menyediakan mix gas, yaitu bisa nitrok atau cuma air saja. Nah, teman-teman bisa menjadi pertimbangan ketika membeli yang sudah fiturnya sudah ada nitroxnya, karena pasti teman-teman akan menggunakan nitrox itu. Nah, dewasa ini perkembangan diving komputer ini begitu pesat ya. Sudah ada zaman dulu baterainya kita harus ganti tiap tahun. Nah, dan tergantung kita seringnya nyelam. Dan itu cukup lumayan costly. Jadi, waduh, saya mesti ganti baterai dive komputer. Lumayan 500.000 sampai 700.000. Kadang-kadang sejuta. Nah, ada beberapa dive komputer yang sudah baterainya sudah rechargeable, ya. Ini rechargeable, jadi tinggal cas saja 2 jam 3 jam kita bisa diving lagi.
Oke. Ini kalau ini Verdict AI ini Servator kita pakai baterainya A2. Jadi kalau sudah habis kita tinggal copot baterainya, masukin lagi. Simple juga menurut saya ya. Gitu. Nah, di dalam sini juga ketika kita habis nyelam, dia akan menampilkan log, dia akan menyimpan log dive kita. Jadi tadi kita nyelam di kedalaman berapa, kita tinggal cari lognya di sini. Pencet-pencet lognya, tanggal berapa, jam berapa, kita memorinya tersimpan semua. Nah, setelah itu kita bisa pindahkan ke buku logbook atau bisa di handphone. Untuk sekarang ini di smartphone sudah banyak aplikasi-aplikasi logbook yang bisa teman-teman, kadang-kadang ada yang bisa langsung ditransfer lewat Bluetooth-nya, langsung ditransfer ke record ke smartphone-nya. Sekarang sudah makin canggih. Oke, yang berikutnya adalah tadi sudah baterai, sudah dive log. Nah, divecom ini kan ada macamnya ya. Ada yang model jam seperti ini kecil-kecil, ya. Ada yang model seperti ini. Ini kelihatan serius banget ya, serius diver, gitu. Tapi kalau teman-teman pengen punya divecom tapi sekalian jam, ya bisa beli yang model-model seperti ini. Ya, banyak sekali, beberapa merek sudah keluar. Ada Garmin pun mengeluarkan. Ya, ini rechargeable, jadi biayanya murah sekali. Oke, di charge sekali full bisa ada yang bisa 25 kali dive, dan dia bisa terang terus karena kita pencet sekali dia akan nyala terus di dalam air. Jadi ketika kita ngeliat tuh udah always visible. Gampang banget makanya divecom ini yang terbaru ini ya. Jadi teman-teman juga bisa gaya gitu kalau ke kantor atau kemana. Wih, keren juga jam lu ya. Iya. Ada lagi beberapa feature yang ditawarkan dari divecom tersebut, yaitu transmitter, penggunaan transmitter. Seberapa pentingnya transmitter? Tergantung kita ya. Transmitter itu penting. Saya memudahkan kita untuk mengecek berapa sisa udara. Jadi transmitter itu akan kita sambungkan ke tangki. Ya, sambungan ke tangki, kita pasang di regulator, kita tinggal pairing, jadi kita bisa tahu berapa sisa udara yang ada di tank cuma dari divecom ini. Jadi nggak perlu kita melihat SPG lagi, sangat mudah, otomatis. Pasti harganya yang bisa transmitter akan lebih mahal. Untuk yang dua seperti ini, model ini udah bisa dengan transmitter. Dua besar ini sudah bisa dengan transmitter. Yang Sunto D4i sudah bisa. Yang Seak Guru sudah bisa. Kalau yang model ini belum bisa transmitter. Apalagi yang model-model besar seperti ini. Mungkin kita bahas perwakilan ya. Dari yang dive komputernya paling murah dan yang paling mahal yang ada di tempat saya. Oke, yang ini adalah tipe Crash, merek Crash dari tipe CR4. Ya, kita lihat di sini fiturnya. Kita pencet power, kita bisa tahu sudah berapa lama kita tidak diving. Kita pencet yang ini untuk logbooknya. Di sini tertera last dive tanggal 3 Januari 2019. Oke. Isi Anda surface interval. Oke, yang berikutnya kita lihat ya, ini sesuai dengan bentuknya, jadi angka-angkanya sangat kecil. Nah, buat teman-teman yang mungkin sudah berkacamata dengan plus, mungkin ada pilihan lebih baik memilih yang dive komputer yang lebih besar. Oke, yang berikutnya kita cek di sini ada scuba, ada gauge. Gauge itu artinya ya kayak SPG, dia tidak menghitung NDL-nya. Oke,
Kalau scuba otomatis dia akan menghitung no decompression limit dan dekompresinya. Di sini ada gauge, terus ada free dive yang ada beberapa fasilitas, terus ada lock. Ya. Lock ini lock dive yang bisa kita lihat. Nah, dive komputer ini kalau kita pencet sekali di dalam air dia akan nyala seperti ini. Jadi sangat memudahkan ketika kita menyelam, dia terang. Jadi kita nggak perlu pencet untuk melihatnya, dia akan nyala seperti ini terus. Oke. Lalu kita cek scuba. Nah, di sini ada PPO-nya, terus ada campuran gasnya, ya. Oke. Dan 21%, maksimum operation depth-nya 56,6. Yang berikutnya kita bisa ngecek. Nah, ini campuran gasnya. Walaupun kecil, dia mempunyai fasilitas campuran gasnya. Di sini kita bisa ganti-ganti nih nitroknya. Tertulis di sini 21%. Kita bisa ganti. Nah, kita tinggal pencet, kita naikkan. Ya. Gitu. Oke. Nah, Oke, jadi menurut saya dive komputer ini walaupun murah, tapi semua fasilitasnya cukup memadai. Jadi walaupun dive komputer, tapi teman-teman tetap bisa pakai ini untuk sehari-hari karena cukup kecil dan ringkas. Dan dia menggunakan rechargeable baterai. Oke. Nah, berikutnya ada satu lagi dive komputer yang besar. Ini namanya Shearwater Verdict tipe Verdict AI. Ya, ini kita bisa setting juga gambarnya. Nah, keunggulannya ini kenapa? Dia bisa angka-angkanya cukup besar, jadi kita memudahkan kita untuk melihat, dan semua ada warna-warnanya terpisah. Jadi untuk angka misalnya warnanya putih, untuk yang lain warnanya biru, dan ini bisa customize, kita bisa atur. Lalu dive komputer ini otomatis bisa mix gas, jadi kita bisa nitrok, bisa air, jadi lebih aman, lebih enak untuk memakai ini. Dan dia memakai baterai A2, jadi kalau sudah habis kita bisa ganti dengan mudah. Terus dive komputer ini juga bisa menggunakan transmitter. Jadi ketika kita nyelam kita bisa ngecek berapa udara yang ada di tank kita di sini. Ini akan nongol ketika kita udara kita sudah kita transmitter kita pasang di regulator kita. Oke. Cukup jelas di sini semua terlihat, ada safety stop, ada NDL-nya, segala macam. Jadi memang karena besar dia lebih banyak untuk feature-nya terlihat di sini, dan angka-angkanya cukup besar. Kalau menurut saya karena diving buat nyaman ya, makanya saya perlu yang memang yang cukup besar buat saya. Seperti itu. Oke, dia seperti ini. Oke, sekarang bagaimana kalau yang dive komputernya ada transmitternya? Nah, seperti ini. Ini merupakan transmitter. Ya. Transmitter ini bisa kita copot dan kita pasang di regulator di high pressure. Dia ada tulisan HP. Kenapa? Karena kita ingin mengetahui jumlah udara, sisa udara yang ada di tank, makanya kita taruh di HP. Oke, bentuknya seperti ini nih transmitter. Macam-macam, ada yang warnanya bening, ada yang warnanya hitam dan abu-abu. Nah, dengan transmitter ini kita dapat mengetahui sisa udara yang ada di tank kita di dive komputer. Jadi pertama kita akan pairing dengan tank, ini kita attach ke tank.
ya, kita pasang di tank, lalu kita akan pairing. Nah, kita akan tahu nanti jumlah sisa udara yang ada di tank. Nah, itu dia fungsinya dari transmitter. Memang mahal ya, tapi ya itu udah mahal, cuman bisa tahu sisa udara doang. Dikirain bisa buat telepon, padahal enggak. Transmitternya cuman bisa mengetahui sisa udara di dalam tank. Ya, ini tetap kita pasang buat backup. Ya, siapa tahu deh komputer kita fail di dalam air, ya mana mau nggak mau kita ngecek udara di SPG ini. Oke. Nah, dengan transmitter kita diberikan kemudahan tanpa harus mengecek SPG ini, tapi cukup melihat dari dev komputer gini saja udah, oh kita udah tahu sisa udaranya. Nah, tips dari saya kalau pakai transmitter ini udah begini, hati-hati ya, ini rentan patah. Ini harganya cukup lumayan loh, antara 3 juta sampai 3 sampai 5 juta. Jadi dijaga-jaga ini. Kalau udah punya pakai gini, regulatornya disimpan di tas sendiri. Jangan dicampur-campur dengan gearbox teman-teman, supaya dia tidak patah dan tidak rusak, tidak terbanting-banting. Nah, tadi kita udah bahas beberapa feature dari dev komputer. Ada satu feature lagi yang belum tentu semua dev komputer ada, yaitu kompas. Nah, di Verdict AI ini ada feature kompasnya. Kita bisa lihat di sini, kompasnya kompas digital. Ya. Di Rasio juga ada kompasnya seperti ini. Ya. Dan untuk yang ada lagi yang di Seak Guru juga ada. Dia kompasnya mirip-mirip dengan Rasio. Kompas ini penting ya. Jadi yang udah kita pelajari ketika kita turun dari shore dive atau dari pantai, kita tunjuk arah mana. Terus kira-kira pulangnya kemana, itu kita bisa pakai kompas ini. Jadi kompas ini lebih enak dan lebih memudahkan kita dalam bernavigasi. Jadi kita nggak perlu beli-beli lagi kompas yang manual. Nah, jadi teman-teman bisa buat perhitungan juga ketika memilih dev komputer. Nah, kompas ini bagaimana menggunakannya, kita tinggal mengarahkan, kita marking. Jadi sangat berguna sekali ketika kita menjalankan rescue, ya, search and rescue. Jadi misalnya dari tim kita sebagai search rescue unit ditunjuk, oke, kalian ke arah sekian, kita tinggal tunjukkan arah sekian, lalu kita marking. Dan kita tinggal ngikutin dia aja. Nah, teman-teman tinggal milih aja yang sesuai dengan budget teman-teman. Mau yang rechargeable baterai atau yang tiap tahun mesti ganti-ganti baterai. Nah, itu kan tergantung budget teman-teman juga ya. Dan itu masing-masing juga ada keuntungan dan ada kekurangannya. Misalnya rechargeable baterai kita lupa ngecas, ya akhirnya kita nggak bisa pakai juga untuk menyelam. Nah, misalnya bukan yang rechargeable, kita baterainya udah siap selalu. Tapi walaupun gitu kadang-kadang juga ada nih kita kelupaan mencas. Jadi begitu sudah atau mengganti baterai, begitu kita udah nyelam, devcomnya nggak mau hidup karena baterainya memang sudah habis, sudah minta ganti. Nah, biasanya dev komputer ini ketika dinyalain dia akan memberitahu bahwa baterainya cukup atau tidak. Nah, makanya sering-sering diintip nih ya dev komputernya. Nah, tips dari saya juga kalau yang punya Rasio dev komputer ya, jangan sampai habis selama 3 bulan baterainya. Kenapa? Karena akan mati total.
Ya, ingat kalau rasio begitu kita lupa mencas baterai selama 3 bulan, didiemin, dia akan mati total dan rusak. Oke. Dan untuk yang baterai ini, yang A2 ini, ya sering-sering dibuka, sering-sering dilihat, jangan sampai baterainya nanti leak. Sayang nih, investasi kita mahal-mahal dengan Shearwater Predict A1 ini. Oke, Predict AI maksud saya. Oke, tadi kita udah bahas keuntungan dan kekurangan ketika kita memilih baterai yang dev komputer yang rechargeable dan non rechargeable. Oke. Nah, teman-teman tinggal memilih aja mana yang cocok. Ya, saya cuman membahas kelebihan dan kekurangan dari dev komputer ini. Nah, buat teman-teman kalau ingin membeli diving komputer, disesuaikan budgetnya aja, tapi saran saya kalau mau beli sebagai investasi, beli yang bagus sekalian. Ketika teman-teman ingin membeli, perlu diperhatikan ada beberapa macam dive komputer. Yang pertama adalah dive komputer yang seperti ini dive komputer yang besar-besar ya. Ini dive komputer biasanya untuk teknikal. Ya, dia bisa mengatur untuk perubahan gasnya pada saat itu juga. Ya, dia bisa shift dari gas yang satu ke gas yang lain. Oke. Yang satu lagi adalah dive komputer yang seperti ini, yang biasa. Ini adalah buat recreational diver. Misalnya teman-teman hanya penyelam rekreasional, ya cukup membeli yang seperti ini. Dia kebanyakan tidak bisa shift gasnya. Jadi ada yang nunggu 1 hari baru dia bisa merubah shift gasnya. Tapi yang sekarang udah bisa merubah, tapi hanya gasnya cuma sampai kadar oksigennya aja untuk nitrok ya. Jadi untuk gas yang lain dia tidak bisa. Ini untuk yang rekreasional, penyelam-penyelam yang rekreasional. Jadi teman-teman ketika membeli dipikirkan dulu buat apa ya. Dive komputer itu misalnya buat recreational diver, teman-teman cukup membeli yang ini. Kalau teman-teman ingin terjun ke technical diving, bisa membeli dive komputer yang khusus memang technical diving. Nah, sekian pembahasan mengenai dive komputer dari saya. Jangan lupa subscribe, tekan belnya supaya dapat terus notifikasi perkembangan update dari kami. Dan yuk kita nyelam lagi.